Tutorial pengisian SPT Masa PPh Pasal 21. Pertama-tama, kita buat dulu bukti pemotongannya. Apabila tidak final, maka menggunakan formulir 1721 lampiran 6. Di sini diisi identitas penerima penghasilan yang dipotong, antara lain NPWP-nya, namanya, NIK-nya, alamatnya. Kemudian apabila yang dipotong adalah wajib pajak luar negeri, maka kita silang ya. Kemudian kita isikan kode negara domisili. Pada bagian B, kita isi PPh pasal 21 atau 26 yang dipotong. Isi jumlah penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak, bagian tarif lebih tinggi 20% dicentang apabila penerima penghasilan tidak ber-NPWP. Artinya, apabila tidak ber-NPWP, maka tarifnya menjadi 6%. Lalu, isi pula bagian tarif pada kolom 5. Kemudian, kita isi PPh yang dipotong, yaitu hasil dari pengalian tarif dengan dasar pengenaan pajak. Nah, kode objek pajak bisa melihat pada bagian lembar ini, pada bagian bawah. Nah, jika sudah, maka isikan identitas pemotongnya dari NPWP dan juga nama, kemudian isi tanggal dan tanda tangan. Jangan lupa untuk dibubuhi cap stempel. Nah, untuk kode objek pajak bisa dilihat pada bagian bawah. Setelah itu kita beralih ke daftar biaya, yaitu formulir 1721 lampiran 5. Pada lampiran ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan, antara lain wajib pajak cabang, bentuk kerjasama operasi atau joint operation, dan lain-lain. Kita isi dulu masa pajak dan tahun pajaknya. Misalkan masa pajak Januari 2022, maka diisi 01/2022. Kemudian kita isi NPWP pemotongnya, kemudian kita isi jumlah dari perincian biayanya. Jika sudah, kita jumlahkan. Nah, selanjutnya yang diisi adalah daftar SSP. Di sini diisi kode akun pajaknya, kode jenis setorannya, tanggal SSP, NTPN, dan juga jumlah PPh yang telah disetor. Kemudian dijumlahkan pada bagian paling bawah. Selanjutnya adalah daftar bukti pemotongan. Pada daftar bukti pemotongan, jangan lupa pada bagian atas selalu diisi masa pajak dan NPWP-nya. Kemudian pada daftar bukti pemotongan ini kita isikan NPWP, kemudian nama, nomor dan tanggal bukti pemotongan, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh yang dipotong. Setelah itu, jumlahkan. Kita beralih lagi ke daftar pemotongan. Nah, pada formulir 1721 lampiran 1 ini tetap kita isikan juga masa pajaknya. Kemudian setelah itu kita silang pada bagian masa pajak. Namun khusus bulan Desember, form ini dibuat dua. Satu untuk satu masa pajak, satu lagi untuk 1 tahun pajak. Kemudian kita isikan juga NPWP pemotongnya. Baru setelah itu kita isi pada bagian A, isi NPWP, nama, nomor bukti pemotongan dan tanggal bukti pemotongannya, kemudian kode objek pajaknya, jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong. Kemudian pada bagian masa perolehan penghasilan itu diisi dengan format bulan. Jika pelaporan untuk 1 tahun pajak, maka ditulis 0112. Lalu kita jumlahkan. Langsung kita isikan pada bagian bawahnya. Lalu jika sudah lengkap isiannya, kita beralih ke induk SPT.
Di bagian induk SPT ini kita isi masa pajaknya, kemudian kita pilih salah satu dengan memberi tanda silang, apakah itu SPT normal atau SPT pemotongan. Nah, kemudian kita isikan juga identitas pemotong pada bagian A. Di situ ada NPWP, nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Pada bagian B, kita isi jumlah penerima penghasilannya. Di situ ada jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong. Semuanya itu diisi sesuai dengan siapa penerima penghasilannya, apakah pegawai tetap, penerima pensiun berkala, dan lain-lain. Nah, kemudian jika sudah dijumlahkan pada angka 11. Nanti jika sudah, pada angka 12 diisi dengan jumlah pokok PPh pasal 21 atau 26 yang terutang pada SPT PPh 21 atau 26. Namun jika tidak ada, maka dikosongi saja. Termasuk yang angka 13. Di sini jika ada kelebihan penyetoran PPh 21 atau 26, maka dihilang masa pajak mana yang terdapat kelebihan. Kemudian isi juga tahun pajak dan jumlahnya. Namun jika tidak ada, maka dikosongi saja sehingga kita hanya perlu mengisi angka 14. Nah, maksud saya angka 15. Angka 14 ini diisi apabila angka 12 dan 13 itu diisi. Jika tidak ada, maka dari angka 12, 13, 14 ini dikosongin, kemudian kita lanjut ke angka 15. Di sini ada pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian C. Ini ada di halaman 2. Jadi di halaman 2 kita kembali mengisikan NPWP pemotongan. Kemudian setelah itu kita isikan pada bagian C. Objek pajak final jika ada. Di situ diisikan jumlah penerima penghasilannya ada berapa orang, kemudian jumlah penghasilan brutonya berapa, jumlah pajak yang dipotong juga berapa, kemudian dijumlahkan. Lalu berlanjut pada bagian D. Pada bagian D ini adalah lampiran yang sekiranya disertakan pada SPT masa. Itu kita centang apa saja lampirannya. Nah, lalu berlanjut ke bagian E, yaitu pernyataan dan tanda tangan pemotong. Pada bagian ini kita isikan NPWP, nama pemotong atau kuasanya, kemudian isi juga tanggal pelaporannya, tempat pelaporannya, lalu ditandatangani dan dibubuhi cap stempel. Sekian tutorial pelaporan SPT masa PPh pasal 21, semoga bermanfaat.